Shalom Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan dengan tema menjadi murid. Dalam Yesaya 50 ayat 4, mari kita membuka Alkitab kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, Bapak Ibu Saudara, slogan kita GBI NLC tahun 2021 berkata, saya siap dimuridkan, saya siap memuridkan. Nah, hal-hal apa yang kita lakukan sebagai seorang murid? Yang pertama, memberitakan siapa Tuhan yang disembah. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Yesaya 8 ayat 16. Saya bacakan dalam bahasa firman Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan. Tuliskanlah semua perkara yang akan kulakukan itu dan materaikanlah untuk masa yang akan datang. Percayakanlah semua ini kepada murid-muridku atau orang-orang yang beriman serta takut akan Tuhan, untuk kelak diteruskan kepada orang-orang lain yang beriman dalam generasi-generasi yang akan datang. Ya, Yesaya kembali mengingatkan kita supaya seluruh anak-anak Tuhan memberitakan siapa Tuhan yang kita sembah. Pada waktu itu Israel banyak memberontak kepada Tuhan, mulai mereka menyembah berhala. Tetapi Tuhan kembali mengingatkan melalui Nabi Yesaya supaya bangsa Israel hanya memberitakan dan hanya menyembah satu Tuhan, yaitu Allah yang Esa. Dia harus menyembah kepada Tuhan. Hal yang sama juga terjadi pada kita sekarang ini, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, menceritakannya kepada orang-orang di sekitar kita, bahwa hanya ada satu jalan keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, memperkatakan kebenaran yang seturut dengan firman Tuhan, atau dengan kata lain, menjaga lidah kita. Sebagai seorang murid, ternyata kita harus menjaga lidah kita atau perkataan kita. Artinya berkata-kata dengan hikmat surgawi. Kemudian memperkatakan yang baik, yang membangun. Semua yang tidak baik, yang tidak membangun, jangan kita ucapkan. Tapi mari kita memperkatakan perkataan-perkataan yang membangun, supaya itu bisa meneguhkan, membangkitkan orang-orang yang letih lesu. Sebagai seorang murid, kita harus menjauhi atau membuang perkataan-perkataan seperti tipu daya, perkataan jahat, perkataan yang berbohong, berbicara damai tapi dalam hati jahat. Mari kita buka Yeremia pasal 9 ayat yang ke-8. Boleh kita membuka Alkitab kita, Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dalam firman Allah yang hidup dikatakan, karena lidah mereka mengandung dusta, seperti anak panah beracun. Mereka berbicara manis kepada sesamanya, sementara membuat rencana untuk membunuh mereka. Nah, hal-hal yang demikian seharusnya kita buang. Bahkan itu tidak boleh ada dalam perkataan kita. Perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang kasar. Sebagai seorang murid, perkataan-perkataan yang demikian harus kita jauhi, bahkan kita buang. Kemudian dalam Yeremia 23:31 diingatkan kepada nabi-nabi dalam Alkitab Perjanjian Lama, supaya mereka tidak memperkatakan apa yang tidak dikatakan Tuhan. Seharusnya kita hanya memperkatakan apa yang Tuhan katakan. Yang ketiga, mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana cara kita mengerti kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Melalui pengenalan akan Tuhan. Makanya setiap pagi Tuhan membangunkan kita, membukakan pengertian kepada kita. Kenapa Tuhan bangunkan kita setiap pagi? Supaya kita juga bersekutu intim dengan Tuhan. Ketika kita bersekutu intim dengan Tuhan, maka kita akan mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Ketika kita mengenal Tuhan yang kita sembah,
maka kita tahu apa yang Tuhan suka. Dan apa yang Tuhan suka, itulah seharusnya yang harus kita lakukan. Dan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itulah yang harus kita kerjakan. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita siap dimuridkan, dan kita siap memuridkan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.